Ya, halo, semangat pagi. Jadi, walaupun hari sudah agak siang atau pada waktu menyimak video ini dalam keadaan malam berarti gelap, tetap ya selalu menggunakan semangat pagi. Semangat yang selalu kita buat untuk menghadapi hari, untuk mengawali hari, untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Ya, oke, tidak usah berlama-lama karena kemungkinan video yang saya tampilkan ini pada kesempatan kali ini itu durasinya lebih panjang dari biasanya. Nah, maka saran saya sebelum menyimak materi-materinya, yang pertama siapkan tempat yang nyaman, terutama untuk mencatat hal-hal penting dari video ini, ya. Dan juga siapkan buku paket Anda, ya, buku paketnya seperti ini. Kemudian siapkan ya makanan atau minuman ringan mungkin bisa supaya lebih rileks. Tapi tetap fokus karena memang video ini sifatnya adalah teori. Jadi kalau kamu nggak fokus ya berarti nanti akan tidak bisa memahami materi atau teorinya. Kemudian yang ketiga, hindarkan diri Anda dari tugas-tugas lain. Ya, hindari tugas-tugas lain atau dalam tanda kutip itu tidak disambi. Jadi waktu menyimak video ini tidak disambi dengan mengerjakan lain, misalnya mencuci piring atau sarapan atau apalah ya. Jadi kalau yang kegiatannya dengan disambi seperti tadi, ya pasti yang nyantol bukan materinya, tapi yang nyantol ya tadi kalau disambi makan ya makannya. Nah, tapi kalau hanya diselingi dengan makanan ringan atau minuman ya nggak masalah ya, yang penting tetap fokus ya. Setelah semuanya tadi siap, tentu jangan lupa absen di kolom komentar, like videonya, kemudian share, dan juga yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Langsung saja kita masuk ke materinya supaya tidak terlalu lama. Materi akhir dari teks eksplanasi ya, karena ini materi akhir makanya sedikit banyak. Nah, ya, bagian ini yang akan kita bahas adalah bagian menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Ya. Nah, bagian pertama kita akan lihat struktur dari teks eksplanasi. Nah, dari sini Anda bisa lihat struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama identifikasi fenomena, kemudian proses kejadiannya, kemudian ulasan. Nah, kemudian identifikasi fenomena itu biasanya isinya adalah latar belakang kejadian. Ya, nanti juga akan dijelaskan di sini. Kemudian proses kejadian itu isinya kronologis dan juga penyebab biasanya. Ya. Kemudian ulasan itu isinya tentang mengomentari konsekuensi. Kalau buku paketnya sudah disiapkan, silakan boleh sambil dibuka di halaman 62. Di situ ada penjelasannya. Jadi sembari saya menjelaskan, Anda atau kalian juga bisa sambil menyimak. Ya, kita lihat dari yang pertama ya, identifikasi fenomena. Nah, identifikasi fenomena itu adalah, maksudnya di sini yang diterangkan adalah ya, yang diterangkan adalah bagian dari fenomena yang akan dijelaskan. Ya, jadi identifikasi fenomena itu biasanya terkait dengan fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, ya. Kemudian juga fenomena lainnya lah ya. Jadi intinya Anda atau kalian harus bisa mengidentifikasi fenomena tersebut masuk ke dalam kategori yang mana. Apakah kategori fenomena alam, kategori fenomena sosial, atau fenomena budaya. Jadi itu yang dimaksud dengan identifikasi. Ya, kalian harus bisa benar-benar mengidentifikasi bagian fenomena yang kalian tulis atau kalian baca lah. Ya, kalau kalian belum mau menulis berarti yang kalian baca. Ya. Kemudian proses kejadian.
Nah, proses kejadian itu biasanya isinya penggambaran proses kejadian, itu merinci suatu kejadian. Nah, rincian suatu kejadian itu biasanya nanti adalah, ya, jadi di sini merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Jadi kamu menuliskan atau Anda menuliskan proses kejadiannya itu secara jelas, sejelas-jelasnya, secara rinci, ya. Jadi rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana, misalnya bagaimana, kalau kamu mendengar pertanyaan bagaimana itu jelas jawabannya sangat detail, sangat panjang, ya. Jadi melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis dan gradual, ya. Akhirnya bagaimana proses terjadinya bumi misalnya, ya. Jelas kamu akan menjelaskan urutan mulai dari awal sampai terbentuknya bumi. Kemudian rincian yang berpola pada pertanyaan mengapa. Nah, mengapa itu berarti akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Kausalitas itu berarti secara sebab akibat. Ya, makanya di sini dituliskan dalam bagannya, ya. Jadi ini sebenarnya sudah jelas. Ya, jadi proses kejadiannya itu menjelaskan kronologisnya, juga menjelaskan penyebab kok itu bisa terjadi, ya. Mengapa ini bagaimana, ya. Kalau bagaimana itu berkaitan dengan kronologisnya, kalau mengapa itu berkaitan dengan penyebabnya, ya. Jadi di bagian ini nanti sangat rinci, kejadiannya sangat rinci. Nah, kemudian bagian ketiga, ulasan. Ulasan itu isinya tentang mengomentari konsekuensi, maksudnya di sini mengomentari atau konsekuensi. Nah, ini dijelaskan ulasan itu komentar atau penilaian, ya. Komentar atau penilaian. Nah, di sini komentar penilaian tentang konsekuensi atas terjadinya kejadian yang dipaparkan sebelumnya, ya. Jadi bisa isinya komentar, ya, bisa isinya kesimpulan, mungkin bisa ulasan, ya. Kamu mengulas, kamu mereview kembali yang telah terjadi, ya. Jadi itu tentang identifikasi struktur teks eksplanasi. Jadi harus ada 3 ini di dalam teks eksplanasi strukturnya, ya. Dari identifikasi fenomena, jadi kamu menentukan dulu fenomena yang akan kamu tuliskan itu fenomena berkaitan tentang apa, ya. Apakah tentang alam, tentang sosial, tentang budaya, dan seterusnya. Kemudian proses kejadiannya itu seperti apa, misalnya alam tadi, bagaimana proses meletusnya gunung berapi misalnya. Jelas proses kejadiannya kan kronologisnya mulai dari tanda-tandanya, kemudian tanda-tandanya bagaimana, kemudian kira-kira kalau sudah memunculkan tanda-tanda itu akan memakan berapa lama sampai pada meletusnya, kemudian apa yang menyebabkan gunung berapi itu bisa meletus, dan seterusnya, ya. Jadi proses kejadiannya diceritakan atau ditulis secara detail, secara rinci. Kemudian ulasan tadi berarti akhirnya kamu mengulas atau mengomentari tentang fenomena yang terjadi, tentang proses kejadiannya misalnya, tentang latar belakang kejadiannya misalnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi selain ini, ya, identifikasi struktur teks eksplanasi, kemudian berikutnya kita masuk ke jadi bagian tadi, bagian awal ini bagian menganalisis struktur dan kebahasaan. Itu ada yang pertama, ya, struktur tadi, ya, struktur sudah dibahas. Kemudian yang bagian kedua adalah kebahasaan teks eksplanasi, ya. Nah, untuk kebahasaan teks eksplanasi di sini, ya, dalam teks eksplanasi itu yang dibahas pertama kali adalah tentang penggunaan konjungsi, ya. Jadi bagian awal ini tentang kebahasaan dari teks eksplanasi yang kita bahas
yaitu berkaitan dengan konjungsi atau kata hubung, ya, konjungsi atau kata hubung. Supaya ini nanti tujuannya atau digunakan sebagai penyambung, ya, menyambungkan antar kalimat, antar kata supaya menjadi teks yang runtut, teks yang baik. Nah, kita lihat. Bagian pertama ialah konjungsi kausalitas. Nah, ini tadi berarti konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis ini berkaitan dengan bagian yang kedua. Ya, berkaitan dengan struktur yang kedua, yaitu proses kejadian. Ya. Jadi, bagaimana caranya merinci tentang proses kejadian? Ya ini, salah satunya dengan menggunakan konjungsi, baik konjungsi kausalitas maupun konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kausalitas itu biasanya menggunakan kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Ya, tentu masih ada juga yang lain. Kalian bisa cari lagi sebenarnya. Ya. Intinya adalah sebab akibat, konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Nah, ini konjungsi kronologis yang tadi, yaitu konjungsi yang digunakan sebagai urutan, mengurutkan suatu kejadian, ya, peristiwa. Misalnya saja di sini menggunakan konjungsi kemudian atau kata hubung kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ya. Jadi dua konjungsi ini nanti akan memandu kalian saat membuat teks eksplanasi itu menjadi lebih rinci, ya. Jadi bisa menjelaskan tentang sebab akibatnya, bisa menjelaskan tentang kronologi kejadiannya. Nah, contohnya ini ya. Dilihat dari contohnya. Kalau dilihat dari contohnya, ini ya, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, nah berarti ini menggunakan konjungsi yang mana? Ya, tentu kelihatan ya, tahu ya. Ya, penggunaan konjungsinya adalah konjungsi kronologis, ya, pada bulan keempat, dalam bulan kelima, setelah 7 bulan, selama bulan ke-8, 9, ya. Nah, kemudian di sini ada konjungsi kausalitas. Lihat. Lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat. Ya. Sebab akibat, ini sebabnya. Lemak yang ditimbun di bawah kulit, ya, akhirnya menimbulkan atau ini menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku urat, ini menimbulkan beberapa hal, ya. Jadi dari satu paragraf, satu kutipan teks, ya, kutipan teks ini, satu paragraf sudah menghadirkan dua konjungsi kausalitas dan juga konjungsi kronologis, ya. Jadi ini salah satu contohnya. Tentu bisa kalian buat sendiri atau bisa kalian cari contoh yang lain, ya. Jadi tidak hanya berpatokan dari sini saja. Nah, selain konjungsi ada juga yang dibahas yang lainnya. Kita akan lihat lagi. Ya, jadi ini lanjutan dari unsur kebahasaan. Jadi dalam teks eksplanasi, khususnya berkaitan dengan unsur kebahasaan, di dalam teks eksplanasi itu tidak menggunakan kata ganti seperti dia, mereka, ia. Karena apa? Karena objek yang dijelaskan adalah fenomena, bukan personal, ya. Jadi kalau dilihat di sini tadi, ini kan nggak ada kata ia, kata dia, kalau mereka, ya. Ini sebenarnya karena teksnya hanya maksudnya satu paragraf, jadi tidak kelihatan, ya, subjeknya siapa. Tapi kalau dilihat dari sini,
ini subjeknya adalah ini subjeknya adalah bisa embrio mungkin ya, lebih tepatnya embrio atau janin ya. Nah itu tidak bisa kamu menggunakan kata ganti seperti dia mereka ia karena dia mereka iya maksudnya ya, karena objek yang dijelaskan itu fenomena bukan personal. Jadi kalau misalnya kamu mau menjelaskan tentang banjir, ya berarti sebut saja banjir, harus ditulis banjir, tidak boleh banjir itu kamu ganti dia di paragraf berikutnya, atau kamu ganti dengan kata ganti mereka, ya tidak boleh. Banjir ya harus tetap ditulis dengan banjir. Banjir yang mengakibatkan beberapa daerah tergenang sangat merugikan negara. Banjir tersebut, nah harus seperti itu di kalimat berikutnya harus banjir tersebut mengakibatkan kerugian sebesar, tidak boleh dia mengakibatkan kerugian sebesar, tidak boleh kamu ganti seperti itu. Jadi tetap menggunakan kata banjir ya. Kemudian menggunakan kata kerja pasif ya. Kata kerja pasif saya rasa ini sudah seringkali dipelajari, dari SMP sudah dipelajari, sekarang di tingkat SMK SMA tentu hanya tinggal mengulang ya. Jadi kalimat pasif itu mungkin yang sering diajarkan adalah kalau kata kerjanya itu diawali dengan di ya, diawali dengan di. Tapi ada juga yang dari kata kerja terlihat, dari kata kerja terbagi ya. Nah misalnya saja Ismail dilahirkan di kota Tegal ya, berarti ini subjek, predikat, dan keterangan. Subjek, predikat, dan keterangan ya. Jadi kata kerjanya atau predikatnya itu diubah menjadi pasif. Kalau diubah menjadi melahirkan, berarti ibu melahirkan Ismail di kota Tegal misalnya. Ibu melahirkan Ismail di kota Tegal. Subjeknya harus diganti. Tidak bisa Ismail melahirkan ibu di kota Tegal. Nah, kalau seperti itu akan salah kalimatnya. Nah, di sini kebetulan subjeknya tidak saya tuliskan, maksudnya subjek dari kalimat aktifnya tidak saya tuliskan. Kalau ini saya tuliskan secara lengkap supaya bisa bisa ditukar tempatnya ya, maksudnya subjeknya kelihatan kalau dibuat ke dalam kalimat aktif ya bisa sebenarnya. Jadi misalnya saja Ismail dilahirkan oleh ibu di kota Tegal, ditambahkan di sini oleh ibu, tapi tetap polanya juga bukan SPOK, bukan ya. Ismail dilahirkan oleh ibu itu berarti S di Ismail dilahirkan predikat, kemudian oleh ibu menjadi pelengkap. Nah kemudian di kota Tegal tetap keterangan. Nah kalau dijadikan kalimat aktif ya, kalimat aktif menjadi ibu melahirkan Ismail di kota Tegal, berarti ibu menjadi subjek ya, ibu menjadi subjek, melahirkan menjadi predikat, Ismailnya menjadi objek. Itu kalau di kalimat aktif ya, hanya sebagai gambaran, nanti bisa kalian pelajari lagi lebih dalam atau mungkin nanti kalau ada yang belum jelas ya silahkan bertanya langsung menemui saya. Nah kemudian bagian ketiga, banyak menggunakan kata teknis. Kata teknis itu adalah istilah-istilah yang digunakan secara khusus dalam suatu teks. Jadi kalau misalnya saja teks itu kaitannya dengan kelahiran atau topiknya dengan kelahiran, jelas istilah-istilah yang digunakan ya istilah-istilah, kebanyakan istilah-istilah biologi ya, tidak mungkin istilah-istilah mesin yang digunakan. Topiknya kelahiran tapi istilah-istilahnya istilah-istilah mesin. Orang yang membacanya pasti akan ketawa sendiri ya, karena aneh
Jadi kata teknis itu maksudnya adalah kata yang secara khusus digunakan pada topik tertentu. Ya, jadi bisa fokus yang dibahas. Ya. Jadi itu tentang kebahasaan tadi ya. Ada konjungsi, kemudian ada juga 3 hal ini tambahannya. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian oh ya, sebentar, ini untuk kebahasaan itu sebenarnya ini tidak hanya digunakan di eksplanasi, di teks lain pun atau di berbagai hal, khususnya berkaitan dengan baca membaca. Ya, beberapa hal ini tentu akan dijumpai baik konjungsi maupun ini tadi menggunakan kata ganti dan lain-lain. Kata ganti itu harusnya sudah tahu ya, kata ganti itu apa saja, kata kerja pasif, terus kata teknis itu sebenarnya sering kalian jumpai juga ya. Jadi ini akan pasti nanti di jenjang berikutnya mungkin akan terulang lagi, ya nggak masalah terulang lagi, tapi biasanya akan saling melengkapi atau lebih lengkap ya. Ya, untuk berikutnya adalah bagian memproduksi teks eksplanasi ya. Berikutnya kita masuk ke dalam bagian memproduksi teks eksplanasi. Nah, bagian memproduksi teks eksplanasi di sini bisa dibuka kalau kalian sudah pegang bukunya di halaman 67 ya. Halaman 66, kemudian di halaman 67 itu tentang produksi. Ini kaitannya dengan pola pengembangannya ya, tentang pola pengembangan. Nah, menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Nah, ini penting, ini sangat penting, terutama dalam ya tidak hanya teks eksplanasi sebenarnya ya, di teks apapun pola pengembangannya itu juga sebenarnya harus diperhatikan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan teks eksplanasi itu pola pengembangan sebab akibat. Nah, pola pengembangan sebab akibat itu di bagian sebab itu biasanya menjelaskan atau isinya tentang gagasan umum. Nah, kalau di akibat itu isinya tentang perincian pengembangan. Ya, jadi rincian tadi. Ya, kita lihat contohnya. Ya, contohnya. Nah, contoh ini sekalian menjelaskan yang tadi. Kalau di teks eksplanasi tidak menggunakan kata ganti, ya. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta 1-27 Mei 2006 pukul 5.54 waktu Indonesia Barat. Bisa kalian baca sendiri seterusnya. Ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, gempa bumi yang melanda ini terletak pada posisi ya, gempa bumi ini mengakibatkan, ini jelas kalau di sini jelas ada kata akibat, jadi ini akibatnya. Gempa bumi ini mengakibatkan, ini ya, kata gempa bumi tidak diganti ia atau dia atau mereka, tetap menggunakan gempa bumi karena ini bukan orang. Kalau kamu menggunakan kata ganti itu namanya saja kata ganti orang, ya berarti harus orang dipakai untuk menggantikan nama orang ya. Kalau ini jelas di sini mengakibatkan, ada akibatnya, sebabnya adalah ini ya. Nah, ini kebetulan 2 paragraf tapi satunya menjelaskan sebab, satunya menjelaskan akibat ya. Ya, tapi tidak apa-apa, ini karena pola pengembangannya ya, pola pengembangan sebab akibat tadi ya. Jadi ini contoh secara konkretnya ya, itu untuk pola pengembangan sebab akibat. Nah, yang berikutnya adalah pola pengembangan proses.
Nah, kalau pola pengembangan proses ini diambilkan dari contoh yang tadi. Kalau pola pengembangan proses, ya berarti ya di sini kalian harus memperhatikan atau Anda harus memperhatikan langkah-langkahnya. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah mengetahui rincian secara menyeluruh. Jadi maksudnya di sini kamu harus mengetahui rincian-rinciannya nanti. Jadi apa saja yang harus kamu tuliskan sebelum kamu menuliskan secara rinci, benar-benar semuanya ditulis lengkap. Itu harus tahu intinya. Hal pertama kira-kira apa intinya, hal kedua kira-kira apa intinya, dan seterusnya. Nah, setelah mengetahui rincian-rinciannya secara menyeluruh, kemudian langkah berikutnya adalah membagi proses menurut tahap kejadiannya. Nah, tentu ini sangat berkaitan dengan nantinya dengan logis tidaknya teks yang kamu tulis. Ya, kalau kamu proses kejadiannya ditulis secara tidak urut, ya jelas orang bacanya juga, loh ini teks kok tidak logis ya. Misalnya saja, ini saya contohkan tentang kemarin misalnya ya, tentang teks prosedur ya. Tentang teks prosedur misalnya cara memasak mie instan misalnya. Cara memasak mie instan. Nah, itu kalau kamu prosesnya tidak kamu jelaskan secara urut, ya orang pasti akan salah. Misalnya saja ya, hal pertama yang harus dilakukan adalah siapkan air di dalam panci. Setelah panci dan air disiapkan, hidupkan kompor untuk merebus air yang telah disiapkan atau dimasukkan ke dalam panci tersebut. Setelah air mendidih, masukkan mie bersama bumbunya ke dalam air rebusan. Ya. Setelah itu, mie sudah bisa disantap. Nah, kalau kamu setelah itu mie sudah bisa disantap, kemudian matikan kompor yang sudah selesai digunakan, misalnya seperti itu ya. Nah, seharusnya itu kan paling tidak mematikan kompornya terlebih dahulu, baru beberapa menit menunggu dingin atau beberapa detik menunggu dingin, baru setelah itu dimakan atau dinikmati minyak ya. Nah, kalau urutan atau prosesnya tidak, kalau tadi sih masih masuk akal lah ya. Ada orang yang senang panas, nggak masalah ya. Tapi intinya di sini pokoknya kalau prosesnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya akhirnya nanti orang pasti akan kesulitan untuk memahami teksnya ya. Nah, kemudian bagian ketiga yaitu menjelaskan setiap urutan dalam detail yang tegas. Nah, di sini maksudnya adalah dari tiap proses kejadian itu benar-benar harus kamu tuliskan secara jelas ya. Harus benar-benar dituliskan secara jelas apa maksud dari tiap prosesnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita lihat saja langsung ke contohnya lah ya. Kita lihat langsung ke contohnya. Misalnya saja bagian pertama, pada bulan keempat muka telah kian tampak seperti manusia. Nah, ini kan paling nggak kamu sudah punya gambaran. Muka telah kian tampak seperti manusia. Oh ya, manusia itu seperti ini. Berarti muka yang telah kian tampak seperti manusia itu berarti janinnya itu sudah mulai kelihatan bentuknya, misalnya seperti itu. Dalam bulan kelima rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala ya, dan seterusnya. Ini jelas. Pada bulan ke-6 alis dan bulu mata timbul, dan seterusnya ya. Jadi di sini menjelaskan setiap urutan dalam detail yang tegas ya, maksudnya seperti itu. Nah,
Pada pengembangan pola dalam kalimat ini, ya, baik pola pengembangan tadi ya, pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses ini sebenarnya akan mengarahkan diri Anda atau kalian itu pada pembentukan sebuah paragraf secara berurutan, ya, secara berurutan dan juga secara tadi yang saya bilang logis. Atau yang sering kali kalian atau Anda alami itu misalnya saat mengerjakan soal yang ada beberapa kalimat, misalnya ada beberapa kalimat yang diacak, ya, yang disusun secara acak, kemudian kalian diminta untuk mengurutkan, ya. Ini sebenarnya sudah sering, sudah beberapa kali kalian lakukan. Nah, jika dilihat dari pengalaman sebenarnya kan ya tadi kalian sudah sering, kalian tidak asing sebenarnya dengan pola pengembangan proses, dengan pola pengembangan sebab akibat tadi, ya. Bahkan dari SMP pun saya rasa latihan-latihan untuk mengurutkan sebuah kalimat, sebuah paragraf di dalam kalimat yang telah diacak itu sudah ada, ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tentang apa itu pola pengembangan proses, apa itu pola pengembangan sebab akibat, ya. Nah, untuk berikutnya kita masuk pada bagian bagaimana supaya dapat menulis teks eksplanasi berdasarkan tadi struktur yang sudah kita bahas dan juga kebahasaan, ya. Nah, ini dia. Untuk menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan, maksudnya di sini ada supaya teks eksplanasinya menjadi baik. Langkah-langkahnya ada beberapa hal. Ini bisa dilihat di halaman 70 sampai 71, ya, yang ada bukunya. Buku kuning kelas 11. Nah, bagian pertama adalah mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan. Nah, kalau topik itu sangat banyak sebenarnya, sangat banyak. Topik apapun bisa kamu tentukan, kemudian kamu kembangkan sendiri, ya. Misalnya saja di sini, di dalam buku itu ada contohnya. Memainkan mayoret, melakukan koreografi, kemudian para penonton berjubel, ya. Jadi di situ ada banyak topik yang kemudian bisa kamu kembangkan. Misalnya memainkan mayoret. Memainkan mayoret itu berarti bagian pertama adalah latar belakang. Mayoret itu apa? Alatnya seperti apa? Kemudian bagian kedua itu di bagian kedua itu adalah bagian kalau di tadi ya proses kejadian. Berarti proses kejadian misalnya mayoret, kenapa harus menggunakan mayoret dan seterusnya. Bagaimana cara memainkan mayoret, ya, dan seterusnya. Kemudian setelah topiknya ketemu, kamu sudah menentukan topiknya, kemudian bagian berikutnya adalah menyusun kerangkanya, ya. Jadi menyusun kerangka teks itu maksudnya adalah menomori topik-topik yang sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi, ya, supaya nanti bisa disusun secara kronologis dan juga secara kausalitas. Jadi harus disusun. Kira-kira bagian awal itu saya akan bahas apa ya, bagian berikutnya apa, kemudian dan seterusnya, ya. Jadi maksudnya menyusun kerangka itu seperti itu. Jadi hanya kerangkanya saja, hanya garis besarnya saja. Nah, kemudian bagian ketiga, bagian berikutnya adalah mengembangkan kerangka yang dibuat, kerangka yang sudah dibuat tadi kamu kembangkan, ya. Jadi kalau sudah dikembangkan ya berarti nanti akan disusun menjadi sebuah teks eksplanasi yang lengkap dan utuh, ya. Tentu saja bagian mengembangkan ini ya kamu sudah harus melihat bagian struktur supaya strukturnya menjadi benar, dan juga bagian kebahasaan supaya bahasa yang digunakan itu masuk akal, logis, dan juga bisa dimengerti oleh orang yang membacanya, ya.
Jadi harus diperhatikan. Nah, kemudian bagian menyunting teks. Menyunting teks itu sebelum teks yang kamu buat bisa dibaca oleh orang lain, kegiatan ini sangat perlu. Ya, menyunting teks itu sangat perlu. Jadi ini tentang misalnya saja tentang kesalahan bahasa atau susunan kalimatnya. Loh, kok susunan kalimatnya ini ambigu ya? Oke, saya benarkan supaya tidak ambigu. Loh, kok ini harusnya koma kok titik? Loh, ini kok harusnya nggak ada kata yang, tapi kamu ternyata atau secara tidak sengaja kamu menulis kok ada tambahan kata yang, kata dan, kata atau, dan lain sebagainya. Ya, jadi menyunting teks itu sangat penting supaya apa? Supaya orang lain, bukan orang lain yang menemukan kesalahan dari teksmu, tapi kamu terlebih dahulu yang menemukan kesalahan dari teksmu. Ya, jadi sebelum, kalau kamu sudah membuat suatu teks apapun, itu yang harus dilakukan sebelum kamu menerbitkan atau sebelum kamu mempublikasikan teksnya adalah menyunting teksnya, supaya tidak mempermalukan dirimu sendiri dan juga orang lain bisa mengerti tentang teks yang kamu buat. Ya, mungkin itu dulu pembahasan dari saya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan bertanya di kolom komentar. Walaupun ini tadi agak panjang, tapi saya buat sesingkat mungkin supaya ya setidaknya sedikit paham lah ya tentang teks ekspansi. Apa itu teks ekspansi? Khususnya berkaitan dengan struktur dan unsur kebahasaan. Ya. Nah, untuk berikutnya supaya nanti saat pembuatan teks apapun, sebenarnya bukan hanya teks ekspansi, itu bisa benar-benar baik. Ya, benar-benar baik dan bisa dibaca atau dipahami oleh orang lain. Ya. Jadi mungkin ini adalah video penutup dari bagian teks ekspansi. Ya, jadi di video berikutnya mungkin nanti akan pembahasan dengan teks lain, khususnya pembahasan tentang materi kelas 11 ya, menggunakan buku yang ada di halaman di slide awal tadi ya, buku kuning untuk jenjang SMA dan SMK. Ya, tetap saya selalu ingatkan terus dan selalu, pokoknya selalu saya ingatkan, kita masih dalam masa pandemi, harus selalu pakai masker untuk mengurangi resiko tertular COVID-19. Ya, sini saya hadirkan cara memakai masker yang benar. Nah, di sini khususnya kalau kamu memakai masker yang kalau ini masker apa ya, masker medis berarti ya. Ya, ini hanya masker sekali pakai. Ya, intinya adalah bagaimana cara memakai masker, tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Ya, jadi pakai masker itu tidak asal-asalan. Ya, seperti ini. Tidak seperti ini. Hidungnya kelihatan, tidak, apalagi seperti ini. Ya. Jadi perhatikan, terutama kalau keluar rumah itu harus pakai masker. Ya, entah apanya, kalau yang masker kain seperti saya ya setelah dipakai dicuci, kalau yang masker ini setelah dipakai dibuang. Ya, setelah kamu membuang, cuci tangan. Ya, cuci tangan itu sangat penting. Ya. Ya, mari bersama-sama kita memahami ini semua. Kemudian bersama-sama kita menjaga diri sendiri dan orang lain. Dan juga jangan kendor dan jangan teledor. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan yang ada supaya kita bisa segera tatap muka. Ya, supaya kalau ada pertanyaan juga lebih mudah. Dan juga kalau bertemu secara langsung itu juga akan materi-materi yang disampaikan bisa bisa lebih jelas. Juga kalau kalian ada pertanyaan juga pasti akan lebih
mudah untuk menyampaikannya, ya, daripada hanya lewat tulisan atau hanya lewat video seperti ini, ya. Ya, tetap pakai masker, ya, tetap pakai masker selalu, dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.